Dan kita telah sampai dalam pembahasan kitab Sulam Taufik kepada nasihat yang sangat penting dan berharga untuk kita semuanya dari seorang imam besar, seorang kekasih Allah Subhanahu wa taala, orang soleh yang bernama Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu an. Kita akan baca nasihat beliau. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ila an qala wa qala sayyiduna, dan telah berkata sayyiduna, tuan kami, Abdullah ibnu Alawi Al-Haddad radhiyallahu an, yang bernama Abdullah, putranya Alawi yang berjuluk Al-Haddad radhiyallahu an, semoga Allah senantiasa meridhai beliau. Al-Haddad ini kalau diartikan secara harfiah maka maknanya tukang pandai besi. Apakah makna ini memang ada dalam diri seorang Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad, artinya memang beliau seorang pandai besi? Jawabannya tidak. Ini hanya julukan semata. Dan ada berbagai macam versi kenapa beliau dijuluki Al-Haddad. Ada yang mengatakan karena suatu ketika ada orang awam punya pisau, begitu, kemudian pisaunya ini hendak dibuat menjadi tajam. Jadi sudah tumpul, ingin dibuat menjadi tajam kembali. Akhirnya pisau tersebut diserahkan kepada Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Kemudian oleh beliau dengan melalui perantara seorang ahli tentunya, pisau tersebut dibuat menjadi tajam sebagaimana sesuai dengan keinginan sang pemilik. Nah, dari situ ada julukan Al-Haddad. Ini versi pertama. Ada versi lain yang mengatakan bahwa sebutan Al-Haddad itu sebagai bentuk daripada penghormatan orang-orang yang mengetahui tentang makom tingginya beliau, yang mana dalam mendekatkan diri kepada Allah beliau sangat luar biasa, dalam mengingat Allah beliau sangat luar biasa, artinya berzikir kepada Allah, dan juga dalam mengingatkan umat untuk senantiasa dekat dengan Allah, berzikir kepada Allah, taat kepada Allah, juga sangat luar biasa. Jadi beliau ini diumpamakan seperti pandai besi yang membuat besi biasa saja menjadi punya nilai, menghilangkan karat-karatnya, kemudian membuatnya menjadi tajam sehingga bisa digunakan untuk sebagai senjata, pisau dan seterusnya. Jadi diumpamakan seperti itu karena saking hebat dan luar biasanya beliau dalam dakwah ilallah, menyeru kepada Allah, mengajak umat untuk senantiasa ingat kepada Allah, membersihkan hati dari penyakit-penyakitnya dan seterusnya. Yang jelas tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan antar para ulama bahwa Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad adalah sosok juru dakwah yang ulung, yang sangat luar biasa, seorang ulama yang punya makom kedudukan yang juga tinggi,
seorang yang soleh, yang diakui kesolehan dan kewilayahan atau kewaliannya, kewalian kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan seorang yang dalam dakwahnya memiliki kontribusi besar dalam mendekatkan umat, mengenalkan umat kepada Allah dan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jadi pengarang kitab Sulam Taufiq ini menukil dari Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad. Wa nafa'ana bi, dan semoga Allah memberikan manfaat kepada kita sebab Al-Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad ini fi kitabih An-Nasaih Ad-Diniyah. Nasihat ini ada di mana? Ada di kitab namanya An-Nasaih Ad-Diniyah. Santri hendaknya membaca kitab ini, kitab yang sangat luar biasa. Dan juga ada di kitab lain, ada namanya Ad-Da'wah At-Tammah. Cari di dua kitab ini. Ada An-Nasaih Ad-Diniyah dan ada Ad-Da'wah At-Tammah. Tulisan beliau banyak. Beliau ini orang yang Allah berikan kekurangan secara fisik karena sejak kecil sudah tidak melihat, tapi Allah berikan hatinya mata hati yang tajam, dan karangan kitabnya begitu banyak, luar biasa dan begitu bermanfaat. Baik, ma ma'nahu, yang maknanya ini nasihatnya. Wa hadhihi awsafun yajibu an yatahalla biha kullu mu'min. Dan ini adalah sifat-sifat atau karakter-karakter yang mana wajib bagi seorang mukmin untuk memilikinya, untuk menghiasi dirinya dengan sifat-sifat tersebut. An yatahalla itu berhias diri. Makanya perhiasan disebut huli. Jadi yang akan kita bahas ini, yang akan kita kaji ini adalah nasihat dari Imam Haddad tentang sifat-sifat yang seharusnya dimiliki oleh seorang mukmin. Dan karena sifat-sifat ini indahnya luar biasa, bagusnya luar biasa, seakan-akan sifat ini adalah perhiasan, yang mana kita semuanya hendaknya berhias diri dengan perhiasan tersebut. Gitu. Wahia, dan sifat-sifat ini, qauluhu qabla hadza biqalil, yaitu terkandung dalam perkataan beliau sebelum perkataan wahadhi awsaf. Apa sih perkataannya? Perkataan yang di dalamnya membahas tentang sifat-sifat yang seharusnya seorang mukmin memilikinya. Baik, ini an yakuna khashi'an mutawadhi'an khaifan wajilan musyfiqan min khasyatillah. Hendaknya seorang mukmin itu khusyuk. Ini yang pertama sifatnya. Khusyuk, mutawadhi'an, tawadhu'. Gimana khusyuk dan tawadhu ini mirip-mirip? Khusyuk itu tenangnya hati, merendahnya hati untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau hatinya sudah tenang, merendah, maka anggota tubuhnya juga akan ikut merendah. Ini khusyuk namanya. Kalau bahasa kitanya sebetulnya khusyuk itu ya tawadhu. Tawadhu itu apanya yang tawadhu? Ya hatinya, ya anggota tubuhnya. Untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Khusyuk, ya, ada ketenangan, ada ketawadhuan hati. Nah, tawadhu itu sendiri gimana sih gambarannya? Tawadhu itu gambarannya atau
Tawadhu itu bisa dikatakan tidak memandang diri sendiri lebih baik dari orang lain, ini tawadhu. Tidak memandang diri sendiri lebih baik daripada orang lain, ini namanya tawadhu. Allah. Terus kalau gitu gimana Ustadz? Kita memandang diri kita itu gimana? Hendaknya kita senantiasa memandang diri kita ini adalah diri yang berdosa. Bukan bergelimangan harta, yang ada bergelimangan dosa. Ini adanya, ini fakta. Yang ada, yang seharusnya kita lakukan, memandang diri kita senantiasa dengan pandangan bahwa kita ini mujrim. Mujrim itu gimana? Pelaku kriminal, selalu melanggar aturan Allah, mengentengkan aturan Allah, lalai. Ini kita ini. Ini tawadhu itu begitu yang sungguhnya, tidak memandang diri kita lebih baik daripada siapapun tanpa terkecuali. Dan tawadhu itu adanya di hati. Jadi hati kita yang merasa, yang sadar bahwa kita ini nggak lebih dari siapapun. Apa yang mau kita lebihkan? Oh, fisiknya Ustadz mungkin ganteng dengan cantik. Yang ngasih siapa? Sejak kapan kita menciptakan diri kita kemudian jadi cantik dan ganteng? Nggak ada. Itu titipan. Sudah begitu, itu sementara kok. Nggak lama juga hilang itu kegantengan kecantikannya. Sudah begitu, Masya Allah, adilnya Gusti Allah. Walaupun kamu ganteng katanya, walaupun kamu cantik luar biasa katanya, tapi kalau hatinya buruk, akhlaknya buruk, akan bosan dipandang orang lain. Sekarang apa yang terjadi di dunia nyata, di negara kita ini, sebagai bukti dari apa yang kami sampaikan tadi, bahwa ganteng dan cantik itu tidak ada nilainya ketika bertentangan atau kontra dengan akhlak yang buruk. Banyak rumah tangga yang mana suaminya, istrinya, Masya Allah, suaminya ganteng, istrinya cantik, tapi nggak bertahan lama. Sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan cerai. Padahal kurang apa gantengnya dan kurang apa cantiknya. Allah, berarti nggak ada apa-apanya dong itu, nggak ada apa-apanya. Apa yang mau dibanggakan? Harta. Oh, harta itu, orang yang membanggakan harta itu orang yang kedunguannya sudah level tinggi. Bukan hanya sekedar dungu, tapi dungunya levelnya udah paling tinggi itu. Sudah itu milik Allah, titipkan kepada kita, sudah gitu dititipkannya ada syaratnya agar digunakan di jalan Allah. Harta itu sedikitnya halalnya ada hisabnya, haramnya ada iqabnya. Kalau kok harta yang kita dapatkan halal, itu juga ada perhitungan di hadapan Allah. Apalagi yang kita dapatkan haram, ada siksa yang menunggu nanti. Ya Masya Allah. Kemudian dibanggakan, gimana ceritanya? Aneh. Dan semua kita sadar kan bahwa harta itu jatah kan. Dan kita semua tahu bahwa kalau belum jatahnya ya nggak akan sampai kepada kita. Orang pintar belum tentu kaya, orang pekerja keras belum tentu kaya, bahkan anak orang kaya pun juga belum tentu kaya. Jadi murni itu semuanya titipan Allah SWT. Apa yang mau dibanggakan? Enggak ada. Baik, tawadhu. Tawadhu tidak memandang diri kita lebih baik daripada orang lain. Tawadhu. Tawadhu itu memandang diri kita ini senantiasa salah, lalai, banyak kekurangannya. Ini tawadhu. Selalu insaf, mengakui akan kesalahan dan dosa-dosa, itu namanya tawadhu.
Dan Masya Allah, tawadhu ini kata para ulama adalah nikmat yang sangat agung. Normalnya nikmat itu mengundang hasudnya orang. Sekali lagi, normalnya nikmat itu mengundang hasudnya orang. Bapak ibu punya mobil contohnya, normalnya mengundang hasudnya tetangga, walaupun tetangga jauh, orang lain yang memandang mobil itu. Oh, nikmat berupa pangkat yang tinggi, tapi ada orang lain yang hasud dengan pangkat tersebut. Ilmu yang mumpuni juga ada yang hasud terhadap ilmu yang mumpuni. Harta yang banyak berlimpah, apalagi yang hasud lebih banyak lagi. Sampai dikatakan kullu dzi ni'matin mahsud. Setiap yang punya nikmat itu akan dihasudi. Tapi ada pengecualiannya. Kullu dzi ni'matin mahsud itu umumnya. Tapi kalau nikmat itu berupa tawadhu, Allah, enggak ada yang hasud dengan tawadhu. Justru orang ketika melihat kita tawadhu, yang ada adalah simpati. Ketika orang melihat kita tawadhu, maka orang tersebut akan respect pada kita. Orang melihat kita tawadhu, orang tersebut akan menghargai kita. Nggak akan ada yang malah reaksinya adalah reaksi dari hasud, nggak ada. Dari iri dengki nggak ada. Karena kita tawadhu kemudian ada orang jadi iri kepada kita, nggak ada. Nggak ada Ustaz, orang baik ketika melihat kita tawadhu, kok dia pengen tawadhu, itu namanya ghibthah, bukan hasud. Ghibthah itu pengen kebaikan seperti yang didapatkan oleh orang lain, tapi tidak berharap kebaikan yang didapat orang lain tersebut hilang daripada dia. Ini namanya ghibthah. Kalau hasud, pengen kebaikan yang didapat oleh orang lain, tapi berharap kebaikan tersebut yang ada dalam diri orang lain tersebut hilang daripada dia, namanya hasud. Dalam agama Islam, hasud itu diharamkan, ghibthah dianjurkan. Gitu. Jadi dua beda itu. Hasud haram hukumnya, bahkan bisa menghapus namanya pahala yang sudah didapat. Tapi yang namanya ghibthah dianjurkan. Masya Allah. Bahkan ghibthah ini kalau sudah sampai menjadi niat, keinginan yang kuat, bisa menjadi sumber pahala. Karena dalam sebuah hadis diceritakan an-nasu innaman nasu arba'ah. Manusia itu ada 4 golongan, kata baginda Nabi. Golongan apa saja itu? Ada yang pertama, yang Allah berikan ilmu dan harta, kemudian menggunakan hartanya sesuai dengan ilmunya, artinya di jalan Allah. Maka orang ini ada orang yang Allah angkat derajatnya di pangkat nomor 1. Yang kedua, lihat, orang yang Allah berikan ilmu tapi tidak Allah berikan harta. Kemudian orang ini mengatakan, ya Allah, kalau seandainya hambamu ini engkau berikan harta seperti engkau berikan kepada fulan yang ahli ilmu dan ahli harta tersebut, yang menggunakan harta di jalan Allah tersebut, maka niscaya hamba akan gunakan harta di jalanmu ya Allah. Ternyata pungkasan hadisnya apa kata Allah, kata baginda Nabi, mereka dalam hal pahala atau pokok pahala sama. Berarti yang nomor 1 dengan nomor 2, orang yang Allah berikan ilmu dan harta, dengan orang yang Allah berikan ilmu saja, tidak Allah berikan harta, tapi keinginannya, azamnya, niatnya, kalau diberikan harta akan digunakan di jalan Allah sebagaimana yang Allah ridhai, maka nomor 1 dan nomor 2 dalam pokok pahala sama. Sekali lagi itu. Berarti namanya ghibthah itu kan ghibthah. Ghibthah itu pengen kebaikan seperti yang dilakukan orang lain. Ini namanya ghibthah ini. Hendaknya kita juga begitu. Masing-masing daripada kita ini punya pintunya sendiri, punya kendaraannya sendiri untuk jadi mulia. Mulia di dunia, mulia di akhirat. Maka tugas kita nomor 1 adalah kenali pintu dan kendaraan tersebut. Jangan nyari pintu orang lain. Kalau kita ini kok ahli ilmu, Allah berikan kelebihan ilmu, ya gunakan ilmu tersebut untuk dekat sama Allah.
Oh tapi bukan, Ustaz saya sudah belajar, pusingnya luar biasa, nggak hafal-hafal, nggak paham-paham. Tapi kalau bab harta, kok gampang sekali Allah berikan harta kepada saya. Berarti pintu kita adalah harta di jalan Allah. Kendaraan kita adalah harta. Ada orang yang ilmu nggak dapat, harta juga enggak. Tapi punya ide-ide brilian luar biasa. Yang sangat bermanfaat untuk umat. Baik itu umat Islam atau manusia secara umum. Itu pintu bagi dia, kendaraan bagi dia untuk mulia di hadapan Allah, mulia di dunia, mulia di akhirat, dan begitu seterusnya. Nah tapi ada pintu lain, ini pintu kecil, pintu untuk kita menjadi mulia, dapat pahala yang begitu banyak tanpa kita menjadi orang lain, tanpa kita memasuki pintu orang lain, tanpa kita mengendarai kendaraan orang lain. Gimana itu tadi? Kita ini cuman Allah berikan ilmu, melihat orang lain yang Allah berikan ilmu dan harta, kemudian dermawan luar biasa, membantu banyak orang dengan hartanya, menggunakan hartanya di jalan Allah. Maka yang seperti ini, lihat, saat kita punya ghibthah, punya keinginan, ya Allah pengen hamba seperti itu, kuat keinginan tersebut, nggak tercapai pun pahalanya sudah sampai pada kita. Kita melihat orang lain dakwahnya luar biasa, ngaji saja kerjaannya setiap hari, kita belum bisa karena sibuk dengan pekerjaan dan seterusnya. Minimal buka pintu kecil tadi itu, namanya pintu ghibthah. Buka pintunya, hadirkan dalam hati keinginan ingin seperti dia, yang waktunya digunakan untuk ngaji dan ngaji. Ya Allah hamba pengen kalau nanti luang seperti dia ya Allah. Bener itu, tulus itu hatinya, kuat itu niatnya, dia dapat pahala sama. Ini namanya pintu kedua untuk kita menjadi mulia, pintu ghibthah namanya, yang itu adalah dasarnya, kemudian menghadirkan niat di dalamnya. Nah ghibthah itu dianjurkan, tapi hasud tidak dianjurkan, bahkan diharamkan dalam agama. Nah ada satu kenikmatan yang nggak akan menimbulkan hasud siapapun, apa itu? Nikmat tawadhu. Saat kita bisa merendahkan diri di hadapan Allah, hakikatnya kita rendah. Sehebat-hebatnya kita merendahkan diri di hadapan Allah, tidak akan pernah kita bisa rendah yang sesungguhnya di hadapan Allah, nggak bisa. Kan hakikatnya kita di hadapan Allah tuh nol, nggak punya apa-apa. Wujud saja kita bergantung pada Allah. Kalau tidak Allah wujudkan kita, nggak ada kita. Apalagi yang lain-lainnya, nol kita. Kita hanya diminta oleh Allah untuk tawadhu. Tawadhu itu apa sih hakikatnya sebetulnya? Mengakui yang hak adalah hak, yang benar adalah benar, fakta adalah fakta. Itu tawadhu sesungguhnya. Artinya tawadhu itu mengandung makna ini. Di saat kita merendahkan diri, hati kita Masya Allah merasa bahwa ya Allah hamba ini nggak ada apa-apanya, nol ya Allah, tidak lebih baik daripada yang lain, banyak dosa dan seterusnya. Itu kan fakta. Apa ada dilebih-lebihkan? Enggak. Jangan berpikir kalau ada orang tawadhu berarti dia itu lebih merendahkan diri daripada fakta dia yang sesungguhnya. Enggak begitu. Justru orang tawadhu itu orang yang sedang menuju fakta yang sesungguhnya. Apa faktanya? Faktanya dia hamba Allah, dia nol, semuanya dari Allah, dia nggak punya apa-apa, dia banyak dosa. Itu faktanya. Jadi jangan merasa tawadhu itu, oh saya sudah punya nilai plus. Kenapa? Karena saya sudah melakukan yang namanya merendahkan diri dari yang sesungguhnya, dari yang seharusnya. Kata siapa? Justru kita sehebat-hebatnya merendahkan diri di hadapan Allah, kita hakikatnya lebih rendah dari itu. Sehebat-hebatnya kita ngaku ya Allah hamba punya dosa ya Allah, hakikatnya lebih banyak dosa yang belum kita sadari kok. Ayo hari ini contohnya, kita merasa ya Allah hamba banyak dosa ya Allah, hamba hina, hamba rendah di hadapanmu ya Allah. Yang diingat berapa dosa sih? Sedangkan dosa yang belum kita ingat begitu banyak. Berarti hakikatnya kita harus lebih tawadhu lagi. Apalagi yang nggak tawadhu, sombong, mengerikan sekali. Nauzubillahi min dzalik. Jadi gitu ya. Jadi kewajiban seorang mukmin itu adalah tawadhu. Khaifan, senantiasa takut. Takutnya apa? Takut murkanya Allah. Takut murkanya Allah. Nanti akan ada pembahasan tentang khauf dan roja. Khauf itu takut, roja itu harapan.
Kita sebagai seorang mukmin harus memiliki dua-duanya. Namanya khauf, yaitu ketakutan, raja, harapan. Sampai para ulama mengatakan khauf dan raja, takut dan harapan ini harus berimbang seperti sayap dalam seekor burung. Kalau dua-duanya imbang maka bisa terbang itu burung. Tapi kalau seandainya tidak imbang nggak mungkin bisa terbang. Dalam keadaan normal hendaknya khauf dan raja ini imbang. Tapi dalam keadaan tertentu khauf lebih tinggi dan raja lebih tinggi dalam keadaan tertentu. Gimana contohnya? Gini. Dalam keadaan kita sehat luar biasa. Fit badannya, ekonominya sehat, jasmaninya sehat, rohaninya sehat, saat itu awas, maka khauf harus dihadirkan. Bahkan kata ulama porsinya lebih gede, karena khawatir normalnya orang sehat itu pengennya liar kemana-mana, hanya maksiat kepada Allah. Kan potensi maksiat antara orang sakit dengan orang sehat lebih gede orang sehat. Orang sakit pergi ke diskotik kecil kemungkinannya, tapi orang sehat pergi ke diskotik besar kemungkinannya. Orang sakit mencaci maki teriak-teriak kecil kemungkinannya, tapi yang sehat gampang karena ngerasa sehat. Orang sakit untuk jadi sombong kecil kemungkinannya, kadang-kadang mau sombong gimana dia sedang kesakitan kok. Tapi orang sehat untuk sombong mudah, gampang, besar kemungkinannya. Maka saat sehat, dalam keadaan sehat betul-betul, hendaknya kita menghadirkan takut kita melanggar Allah, akhirnya mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus dihadirkan. Takut ini. Nah, ada kalanya kebalikannya, takut itu harus dihilangkan. Buang. Atau sedikit saja. Yang harus dihadirkan adalah harapan. Kapan itu? Contohnya di saat kita nanti sakaratul maut. Sakit. Sudah sakitnya sakit parah. Kalau sudah sakit parah, mengingat dosa itu bagus. Tapi jangan sampai mengingat membuat putus asa. Justru di saat kita sakit parah, yang diingat adalah ampunan Allah, kasih sayang Allah, kedermawanan Allah, karunia Allah, itu yang diingat. Yang diingat adalah sudahlah saya meninggal diampuni dosanya sama Allah, itu yang harus diingat. Yang harus dihadirkan. Bahkan dalam sebuah hadis ditegaskan, bagian Nabi pernah bersabda, la yamutanna ahadukum illa wa huwa hasanudz dzan billah. Jangan ada di antara kalian ini yang meninggal dunia kecuali dalam keadaan husnudzan kepada Allah, baik sangka sama Allah. Jadi justru dalam keadaan sakit itu sudah yang diingat Allah sayang kita, Allah rindu sama kita, Allah itu maha pemberi karunia. Kalaupun kita meninggal husnul khatimah, nanti sudah diampuni dosa-dosa kita sama Allah. Itu yang dihadirkan. Jangan ini ada orang sakit, punya teman misalkan, kita nengok dia dalam keadaan parah, kemudian bisik ke telinganya, hei ingat dosa-dosamu di masa lalu, innalillahi, salahin. Kebalik. Yang sehat itu yang diingatkan dosa itu. Yang sakit ingatkan ampunan Allah yang luar biasa, kasih sayang Allah yang sangat luar biasa. Dan nyata kok, apa susahnya bagi Allah mengampuni kita? Apa susahnya bagi Allah melebur dosa-dosa kita dan seterusnya. Bahkan nanti yaumul qiyamah, dalam sebuah hadis diceritakan nanti akan terjadi ada seorang hamba yang setelah dihisab, hisabnya berat dosanya daripada amal baiknya. Akhirnya Allah memerintahkan para malaikat untuk membawanya ke neraka jahanam. Kemudian hamba ini berkata, ya Rabb, maka nadhanni bika hakadha. Ya Allah, selama ini prasangka pradugaku tidak begini kepadamu ya Allah. Kemudian Allah bertanya, terus bagaimana prasangka pradugamu kepadaku bagaimana? Selama ini hamba yakin husnudzon bahwa engkau akan mengampuni dosa-dosa hamba ya Allah. Engkau akan menghapus dosa-dosa hamba ya Allah. Apa kata Allah? Saksikan wahai para malaikat, hambaku ini sudah aku ampuni, masukkan dia ke surganya Allah. Ini. Jadi siapapun di antara kita yang saat ini hadir di sini,
punya saudara, punya tetangga, kok sakaratul maut sakit parah, tolong buat menjadi optimis. Ingatkan akan kasih sayang Allah yang begitu luas, ampunan Allah yang tidak pernah tertutup pintu ampunannya sampai kapanpun sebelum kiamat datang. Ingatkan itu. Ngentengkan nggak boleh, haram hukumnya ngentengkan dosa, tapi di saat itu hendaknya kita lebih memunculkan namanya husnudzon, raja, harapan akan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, ya. Baik. Kembali, khauf, senantiasa takut dalam keadaan sehat, normal. Dan khususnya lagi, khauf itu, takut itu kapan dihadirkan? Di saat hawa nafsu kita ngajak kita untuk maksiat. Lagi megang HP, nonton dakwah, ceramah, kajian, tiba-tiba muncul video, yang video tersebut ngumbar aurat. Setan dan hawa nafsu berbisik, sudah tinggalkan saja nonton kajiannya, sekarang itu buka itu, yang tadi itu linknya, yang ngumbar aurat itu, muncul, lihat. Saat itulah hadirkan namanya khauf, takut sama Allah. Gimana kalau pas ngelihat matanya dicabut sama Allah, nyawanya dicabut sama Allah? Gimana kalau pas begitu? Akhirnya naudzubillah yang terjadi saat maksiat, dicabut nyawanya oleh Allah, su'ul khatimah. Naudzubillah min dzalik. Maka ini juga diantara kapan kita menghadirkan namanya khauf, takut. Dalam keadaan sehat tadi itu, dan dalam keadaan hawa nafsu kita ngajak kita untuk bermaksiat, hadirkan rasa takut kepada Allah sebagai benteng antara kita dengan maksiat. Baik, wajilan musyfiqan min khasyatillah. Wajilan ini juga takut, sama arti wajilan ini takut, tapi ini lebih takut kepada terjerumus ke dalam kemaksiatan. Kalau khauf, takut kepada siksanya Allah. Wajil ini takut terjerumus dalam kemaksiatan yang akan menghancurkan kita, ke dalam keburukan yang akan merusak hidup kita. Musyfiqan min khasyatillah. Musyfiq ini apa? Musyfiq ini bisa dikatakan keinginan yang kuat untuk menghindarkan semua orang dari keburukan. Ini isfaq namanya. Kalau bahasa kita mungkin kadede atau apa begitu, ya, kasih sayang. Tapi kasih sayangnya lebih, jangan sampai saudara kita mengalami hal buruk. Nah, rasa ini, rasa jangan sampai kena hal buruk, jangan sampai kena hal buruk, jangan sampai kena hal buruk, ini adalah isfaq atau syafaqah yang seperti ini. Dan ini wajib kita miliki. Pelan-pelan harus kita latih diri kita masing-masing. Nah, makanya egois itu ada nggak sih dalam Islam? Nggak ada. Ini buktinya. Memikirkan diri kita agar selamat di dunia, di akhirat, itu baik. Tapi kita punya kewajiban, bukan hanya diri kita yang dipikirkan agar selamat, diupayakan agar selamat, diperjuangkan agar selamat. Tapi keluarga iya, umat Islam juga iya, dan ini namanya syafaqah yang seperti ini. Dan ini juga kewajiban. Makanya dalam Quran dikatakan, qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri kalian semua dan keluarga-keluarga kalian daripada api neraka. Jadi kewajiban kita bukan hanya menjaga diri kita, tapi menjaga keluarga, menjaga sanak saudara, menjaga sahabat-sahabat kita semuanya, menjaga umat Islam, bahkan menjaga umat manusia semuanya daripada keburukan, daripada kecelakaan, daripada neraka jahanam, wal'iyadzu billah. Ini banyak cerita-cerita bagaimana ulama-ulama kita, guru-guru kita itu masuk dalam wilayah syafaqah ini. Nanti kita sebutkan insyaallah cerita-ceritanya di kesempatan yang lebih pas. Baik, kita lanjutkan. Zahidan fid dunya, zuhud di dunia.
Zuhud itu apa sih? Ini sudah bolak-balik kita bahas tentang zuhud ya. Tapi memang pembahasannya begitu menarik dan kita butuhkan. Zuhud itu bukan tidak punya harta. Zuhud itu bukan berpakaian yang compang-camping begitu, bukan. Zuhud itu bukan makan sehari sekali. Zuhud juga bukan tidak punya tempat tinggal, dari hari ke hari berpindah-pindah tempat tinggal, bukan itu zuhud. Zuhud di dunia itu hati kita yang tidak terikat oleh dunia, itu zuhud. Kalaupun raga kita penuh dengan gemerlap dunia, selama gemerlap dunia tersebut tidak masuk hati kita, masih masuk dalam kategori zuhud. Nabi Sulaiman kurang kaya apa? Tidak ada kerajaan yang bisa menyaingi kerajaan Nabi Sulaiman. Tapi beliau pasti zuhud, karena salah satu sifat Nabi adalah zuhud. Nah, terus gimana itu orang yang kaya raya bergelimang harta kok bisa disebut zuhud? Karena nggak sampai hatinya. Jadi hartanya nggak di hati, cuman di tangan saja. Cuman di tangan saja. Ini ciri zuhud nih, Masya Allah, ini zuhud. Jadi zuhud itu berpaling daripada dunia dan fitnah-fitnahnya. Benci kepada dunia. Benci maksudnya benci pada fitnah dunia yang bisa mencelakakan itu. Jadi nggak ada, kalau orang sudah zuhud, nggak ada orang ngejar dunia dengan segala macam cara, walaupun haram ditabrak, nggak ada begitu, enggak. Dunia nggak ada di hatinya, selesai, sudah nggak ada di hatinya zuhud itu. Dunia itu zuhud. Makanya dikatakan laisa zuhdu an la tamlika syai'an wa innamaz zuhdu an la yamlikaka syai'. Bukanlah zuhud itu kamu tidak memiliki sesuatu, tapi zuhud adalah hatimu yang tidak dikuasai oleh sesuatu. Ini zuhud. Punya mobil silahkan, punya rumah mewah silahkan, punya cita-cita apapun pengen ini silahkan, berpangkat tinggi silahkan. Tapi bukan itu tujuan kita, dan itu bukan hal yang menjadi patokan hidup kita yang harus kita kejar, harus kita perjuangkan dan seterusnya, bukan. Sama sekali. Ya, ini. Qani'an bil yasiri minha. Qani' itu merasa puas, merasa cukup. Bil yasiri minha, dengan jatah yang sedikit daripada dunia kita. Ini bahasanya qanaah ini. Qanaah itu merasa puas, merasa cukup dengan pemberian Allah untuk kita. Nggak akan ada ngeluh lagi, enggak. Sudahlah, kalau sudah jatahnya segitu ya segitu. Tinggal disyukuri itu. Tapi kalau hatinya merasa kurang terus. Beda ya antara kebutuhan dengan keinginan. Tolong perhatikan. Kebutuhan dengan keinginan dua hal yang berbeda. Kebutuhan itu apa yang kita butuhkan untuk bisa hidup, untuk bisa ibadah kepada Allah. Ini kebutuhan. Keinginan apa yang menjadi keinginan kita berdasarkan syahwat kita, hawa nafsu kita, ambisi kita. Itu keinginan. Kalau kebutuhan kita nggak banyak kok. Kita sudah diadakan oleh Allah, diberikan nikmat hidup oleh Allah. Untuk bisa ibadah, oksigen ada, air ada, makanan ada, pakaian ada, tempat tinggal juga kita punya. Cukup nggak itu untuk ibadah? Cukup, selesai. Untuk hidup cukup. Ini kebutuhan namanya. Oh, mendidik anak gimana Ustaz? Kebutuhan. Bahkan kewajiban itu. Ada, alhamdulillah. Keinginan macam-macam, pengen mobil ini, itu, rumahnya begini, begitu, rekeningnya nilainya sekian dan seterusnya. Ini keinginan. Pengen pangkatnya begini, ini keinginan namanya. Siapapun di antara kita yang memandang kehidupan di dunia ini, jatah kita yang Allah berikan dengan pandangan kebutuhan, maka akan mudah untuk bersyukur. Dan siapapun di antara kita yang memandang
jatah kita yang kita dapatkan saat ini dengan pandangan keinginan, nggak akan bisa bersyukur karena selalu kurang. Apapun yang kita miliki, yang kita inginkan lebih dari yang kita miliki, maka kurang terus. Sampai kapanpun, sampai meninggal masih merasa kurang. Sampai bagian Nabi mengatakan kalau seandainya anak Adam itu dikasih 2 lembah emas, misalnya dia minta dia 1 lembah, bisa minta 2, 2 minta 3, dan begitu seterusnya, nggak akan berhenti sampai masuk ke kuburan. Ini keinginan, mengerikan urusan keinginan. Nggak akan bisa syukur. Kalau nggak bisa bersyukur, yang ada tersiksa. Nikmat tidak ditambah, tersiksa batinnya iya, zahirnya juga iya, karena akan capek. Dan yang lebih hebat adalah siapapun yang memandang yang kita miliki saat ini sebagai anugerah dari Allah, kita nol dan semuanya anugerah dari Allah, maka syukur itu sudah ada dalam dirinya. Makanya 3 sudut pandang ini, tergantung kita mau pakai kacamata yang mana. Mau pakai kacamata keinginan, maka tidak bisa bersyukur kita. Orang tidak bersyukur tidak akan bisa menikmati nikmat yang Allah berikan, apapun itu, nggak akan ada. Walaupun katanya kaya raya, jabatannya tinggi, nggak akan pernah hidupnya merasakan nikmat, hatinya merasakan tenang, nggak akan ada. Atau mau pakai kacamata kebutuhan, maka mudah bersyukur. Yang kita butuhkan dengan yang kita miliki lebih banyak yang kita miliki kok. Yang kita butuhkan hari ini makan cuma 1 liter contohnya, yang kita miliki mungkin berkarung-karung di rumah sana. Mudah untuk bersyukur. Yang kita butuhkan bulan ini 5 juta, ternyata di rekening kita sudah ada 7 juta, lebih tuh. Rumah yang kita butuhkan sudah ada, yang kita miliki rumah plus tanahnya, tanah kosong juga banyak, lebih tuh. Maka dari itu kami himbau, marilah pandang apa yang kita miliki saat ini sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan muncul namanya syukur, tawadhu, zuhud, ini muncul semuanya pelan-pelan. Ya. Baik. Masih banyak ini nasihat-nasihat yang begitu indah dari Imam Haddad dan masih panjang sekali. Wallahu alam.